Bapak Ibu, ada seorang pasien akan dibedah karena sakit, dan seorang dokter masih muda masuk ke ruangan itu. Ketika dokter ini melihat bapak ini yang akan dibedah, wah, rupanya wajahnya itu pucat, benar-benar penuh ketakutan, khawatir, cemas, dan keringat dingin keluar. Padahal daerah tempatnya dingin, saudara. Lalu dokter muda ini ngomong, "Bapak, saya lihat Bapak takut banget. Saya lihat Bapak cemas sekali. Saya lihat Bapak khawatir." "Jangan takut, Pak. Semua akan berjalan dengan lancar. Operasi akan berjalan dengan baik." Bapak ini jawab, "Bagaimana tidak saya takut, dokter? Seumur hidup saya, ini pertama kali saya dibedah." Dokternya berkata, "Wah, sama dong. Aku juga pertama kali membedah orang." Saudara tanda, pasiennya lari itu, tidak mau dibedah, saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat kitab suci kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Saya dapat melakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai, dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran, maka janji-janji yang akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita tetap berdiri bersama, Bapak Ibu. Kita akan membaca dalam Amsal pasal yang ke-6. Ya, ini bagian yang kelima, saudara, ya. Kita sudah belajar kemarin ini, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Mari kita ucapkan bersama-sama. Amsal 6 ayat 18. 2, 3. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kepada kejahatan. Amin. Silakan duduk. Ya, sekarang kita akan belajar bersama. Ini sebenarnya satu rangkaian, ya. Jadi hatinya membuat apa? Rencana-rencana yang jahat. Lalu dia kirim kemana? Kepala. Di sana dia apa? Diolah. Dan siap dia apa? Dieksekusi. Lalu mulailah kaki ini melangkah. Kaki ini mulai melangkah. Untuk apa? Kaki yang segera apa? Segera menuju kepada kejahatan. Kaki yang segera menuju kepada kejahatan. Nah, saudara-saudara, perhatikan kata ini. Jadi perhatikan kata segera lari. Nah, hal ini menunjukkan ada tindakan secepat mungkin. Amin. Jadi orang segera itu menunjukkan, oh ini suatu tindakan secepat mungkin, tanpa apa? Tanpa menunda-nunda. Biasanya apa itu? Kalau kita dikabari ya, Pak Robert, segera ke tempat saya, Pak. Ada berkat besar buat Bapak. Kira-kira saya nunda-nunda atau segera lari ke sana? Halo? Langsung. Begitu saya sampai di sana, orang ini bilang gini, heran kalau berkat cepat banget. Kalau disuruh datang aja untuk lakukan ini dan itu, engkau sebentar. Tapi kalau begitu dengar ada apa? Berkat, lari enggak saya? Lari segera, saya ditelepon saudara oleh tantenya itu. Pak Robert, motor Bapak motor apa? Revo, saya beli motor second. Itu pun saya nyicil karena waktu itu saya jual motor saya untuk bangun, ya, membangun. Terus dia bilang gini sama saya,
mau diganti baru. Nah, mau enggak? Ya kalau yang enggak mau itu, ya itu orang tidak jelas. Saya bilang mau, saya kejar dia, bagaimana caranya? Bapak kesini, kira-kira saya segera ada ke sana. Wah, langsung ke sana menuju, terus sampai di sana. Ayo kita ke showroom, ambil motor satu, Vario terbaru. Waduh, enak gak Bapak Ibu? Halo, segera saya secepat mungkin tanpa menunda-nunda. Apalagi kalau dia bilang gini, kalau Bapak terlambat 5 menit, hangus. Waduh, saya kira-kira naik motor ke sana ngebut enggak? Ngebut. Saya pakai sembritan, pikir, saya mau lewat. Wah, itu Bapak Ibu, segera. Jadi suatu tindakan yang apa? Secepat mungkin kita lakukan tanpa menunda-nunda. Nah, saudara-saudara, kalau segera lari menuju kepada kebaikan, orang bilang it's very good, that's very good, ini sangat baik, itu baik, benar enggak? Kalau kita segera lari menuju kepada apa? Kebaikan, kita melihat orang di seberang sana jatuh, kita cepat lari menolong dia. Orang berkata it's very good, ini sangat baik. Apa yang kita lakukan ini sangat baik. Tanpa kita tanya dulu, kamu agamanya apa? Kan enggak kok. Nolong orang tanya dulu, enggak. Bapakmu siapa? Enggak. Ini lagi buat orang ditolong. Kita cepat, secepat mungkin. Dan orang berkata, that's good. Wah, bagus sekali yang kamu lakukan itu. Amin. Dan saya harap kita harus cepat seperti ini. Kalau untuk hal yang apa? Yang baik. Katakan amin. Bilang orang di sebelahnya, segera berbuat baik. Jangan ditunda-tunda. Amin. Amin. Jangan ditunda-tunda, segeralah berbuat baik. Yang bahaya kalau kita segera lari menuju kepada apa? Orang bilang gini, this is so bad. Ini sangat apa? Buruk. Atau it's so bad, itu sangat buruk. Yang kamu lakukan itu adalah sangat buruk. Tadi itu di dalam hati direncanakan rencana apa? Yang jahat lalu kakinya segera lari melakukan apa yang sudah direncanakan dalam hatinya. Dan itu sangat apa? Buruk. This is so bad. Sangat buruk itu yang kamu lakukan. Ini sangat buruk. Tapi kalau yang baik, jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Amin. Segera kita, secepat mungkin kita bertindak untuk melakukan hal yang apa? Yang baik. Haleluya. Saya akan mengajak saudara melihat sebuah peristiwa contoh dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-15. Mari buka Alkitab kita. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat, kita baca mulai daripada ayat 15. Tolong dibacakan ayat 15. Ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya. Karena itu apa katanya? Terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang dihadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Amin. Saudara, kisah ini bagaimana Naaman disembuhkan dari penyakit kustanya. Perintah Elisa hanya sangat mudah. Dia hanya berkata kepada Naaman, pergi kamu merendam apa? Tubuhmu di sungai apa? Yordan. Ada sungai yang lebih bagus ya? Ada par-par dan sebagainya. Terus waktu dia menurut, dia taati perintah itu, dia segera. Kalau dia berlambat-lambat, jangan-jangan sudah tidak ada apa? Mujizat. Saudara tahu kolam Bethesda itu, kalau airnya goncang, orang segera tidak masuk ke dalam. Halo? Segera.
Dan di situ orang sakit semua yang berkumpul, ada orang timpang, ada orang lumpuh, ada orang buta. Mereka ingin berlomba-lomba masuk ke dalam. Itu kalau hal yang baik kita segera lakukan. Amin. Kalau sesuatu yang baik kita segera bertindak. Naaman ketika dengar itu, tadinya dia agak protes, kan ada sungai yang bersih. Bujangnya berkata gini, hanya disuruh masuk ke dalam air. Ayo kita segera ke sana, masuk ke dalam air. Ya, merendam dirinya. Setelah itu dia mengalami kesembuhan. Badannya pulih seperti apa katanya? Kayak kulit bayi lagi. Waduh, luar biasa. Nah, dia merasa ditolong oleh Elisa, lewat Elisa, ditolong oleh Tuhan lewat Elisa ini, maka dia datang kepada Elisa. Dia ingin menunjukkan terima kasihnya kepada Elisa. Dan dia berkata, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Dia berikan. Ayat 16 berkata, Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak menerima apa-apa. Mungkin ini komitmen dia melayani Tuhan. Ya, aku tidak mau menerima apa-apa kalau habis nolong orang. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerimanya sesuatu itu, ia tetap menolak. Coba baca ayat 17-nya juga. 17, 18 dan ayat 19. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada ilah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuhanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengabitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Iya, saudara, jadi Naaman berusaha memberikan sesuatu kepada siapa? Elisa. Tapi Elisa tidak mau pergilah dengan apa? Selamat. Dengan selamat. Pergi kamu dengan selamat. Aku sudah lakukan tugasku, pergi kamu dengan selamat. Dan pergilah Naaman. Jadi ada orang kalau dia komitmen seperti Elisa, dia pegang komitmennya. Amin. Dia pegang. Saya pernah melanggar komitmen saudara, dan saya dihajar Tuhan. Waktu saya menyerahkan hidup untuk sekolah teologi, saya itu menulis di agenda saya akan menyerahkan hidup sepenuhnya untuk Tuhan, melayani Tuhan, tidak akan melakukan apa? Pekerjaan bisnis apapun. Itu komitmen yang saya buat. Saya tulis ketika saya masuk di sekolah teologi. Lewat beberapa lama tergoda saya untuk apa, ikut apa? Bisnis. Karena kerinduan saya ingin punya gereja yang permanen, tidak kontrak. Kepingin beli lewat bisnis ini. Tapi apa yang terjadi? Uangnya dibawa apa? Kabur. Waduh, melayang dibawa kabur. Muring-muringan, muring-muringan. Waduh, hari Minggu kayak gini saya kok orang itu masih ada di tengah-tengah kita. Hari Senin saya pergi ngajar, pulang ngajar jam 2. Di sini ada Pak Paulus yang waktu itu masih membantu saya di tempat ini. Dan dia berkata, Om, Pak Wendy kabur sungguhan. Lemas saya. Waduh, kepingin beli gereja malah dibawa kabur duitnya. Saya duduk merenung, saya datang kepada hambanya pendeta Filipus Budi Prayitno, apa yang harus aku lakukan? Diingatkan, kamu salah langkah. Kamu seorang apa? Gembala. Gembala ngapain? Menggembalakan domba. Nah, kenapa kamu bisnis katanya? Waktu itu Bapak Ibu. Dan saya diingatkan, oh iya, saya punya komitmen untuk melayani Tuhan tanpa apa? Berbisnis gitu ya. Saya punya komitmen. Dan waktu saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, berpuasa, berdoa 21 hari, ternyata Tuhan berkati tempat ini. Amin. Amin. Dengan mudahnya Tuhan berkati. Sampai hari ini saya belum kenal orang itu yang memberkati. Haleluya. Nah saudara, ini wujud komitmennya Elisa, tidak mau menerima apa-apa. Ya, tidak mau menerima apa-apa. Saya kalau khotbah di gereja yang mampu, saya terima PK-nya, persembahan kasih. Tapi kalau saya berkhotbah di gereja yang saya tidak mampu, saya tidak terima PK-nya. Kalau saya punya berkat, saya malah yang kasih. Tapi kalau gereja itu megah, jemaatnya banyak,
orang-orangnya, orang mampu, saya diberkati, ya jangan saya sok-sokan. Saya menolak, saya tidak menerima. Wah, ojo sok-sokan ya. Itu persembahan kasih yang diberikan, terima aja. Amin. Amin. Kecuali tadi itu yang saya bilang. Ya. Nah, saudara, kemudian apa yang terjadi? Ada yang nguping. Jadi jangan suka nguping ya. Halo? Yang nguping siapa? Ada pemberian yang akan apa? Diberikan. Coba ayat 20 bilang gini. Kita baca bersama. 2-3. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima apa? Persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari, apa katanya, mengejar dia, dan apa? Akan menerima sesuatu daripadanya. Lihat saudara, bicara tadi urusan berkat orang lari segera, benar enggak? Untuk mendapatkan berkat. Ternyata siapa? Gehazi, tapi ini kan salah. Berkat yang salah yang dia kejar. Kadang orang juga mengejar berkat yang apa? Salah. Yang awe-awe hantu, bukan Tuhan. Kita datang, padahal itu siapa? Hantu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita diiming-imingi orang, jadi koruptor, crazy rich. Wah, sekarang dimiskinkan. Siapa namanya? Indra Ken. Keren banget. Sekarang yang tren juga itu Ustadz Yusuf Mansur. Pay trend bisnisnya dia. Ibu-ibu pada menagih, dia geprek ngejar. Kamu tidak tahu, dia marah-marah malah. Saya harus mengumpulkan duit 1 triliun katanya untuk pay trend tuh. Itu usaha dia. Yang banyak orang menagih dan macam-macam. Ya karena gini, dia bilang gini, kalau kamu datang di tempat saya, mungkin tempatnya dia sholat itu, gerejanya apanya? Masjidnya, kamu datang naik motor, persembahkan motormu, nanti kamu dikasih apa? Mobil. Ada pendeta juga kayak gitu. Ternyata ada juga ustadz kayak begitu. Kalau kamu datang naik mobil mau pastinya, persembahkan, nanti kamu dapat Fortuner. Orang pada ngasih Bapak Ibu. Kamu bawa gelang emas 10 kilo, berikan, nanti kamu dapat 100 kilo. Kalau kamu pakai Rolex yang harganya 10M, kasih, nanti kamu akan dapat ember. Ember, dapatnya apa? Ember. Wah, macam-macam. Nah, ini ngoping dia nih, Gehazi. Dia dengar, lalu di hatinya toh naik kemana? Kepikirannya diolah di sini. Wah, apa yang diolah? Saya akan kejar apa? Diolah di pikirannya, saya akan kejar siapa? Naaman. Aku akan, katanya, ini kan belum lari kan? Belum. Dia bilang, aku akan lari. Diolah di pikiran ini. Segera. Padahal itu menuju kepada apa, saudara? Kejahatan. Jangan segera lari menuju kepada kejahatan. Amin. Tapi segera lari menuju kepada kebaikan, bukan kepada kejahatan. Nah, saudara, dari hatinya diolah di kepala, dia mikirkan, aku lari kejarin. Kalau tidak, nanti aku tidak mencapai siapa? Naaman. Dia naik kereta, aku harus segera lari. Karena itu saudara, apa yang ada di hati tadi naik kemana? Di kepala diolah dan siap dieksekusi. Pada ayat 21-22 kita ucapkan bersama-sama 2-3. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepada kedua orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Sampai di sini, coba kita perhatikan. Dia lari segera mendapatkan siapa tadi? Naaman. Dan saudara tahu waktu dia ketemu Naaman, perkataan dia benar enggak? Dia bilang gini,
Tuanku Elisa menyuruh aku. Saya mau tanya, apa benar Elisa nyuruh siapa nih? Gehazi mengejar siapa? Naaman. Kalau benar Elisa nyuruh, berarti Elisa omando amat mau dikasih. Merasa. Kan ada orang kayak gitu ya. Merasa, nenek. Ya. Merasa, tapi enggak usah bu. Enggak usah telat maksudnya. Ada juga orang yang pertama pas lagi makan siang diajak, Pak mari makan Pak. Udah makan, padahal belum. Dibawakan piring, dikasih nasi, dikasih lauk, dimakan juga. Ya, jadi tidak mungkin Elisa nyuruh siapa? Gehazi kejar itu Elisa cepat, biar kamu mendapatkan dia. Enggak. Lihat ini loh, hatinya tadi sudah berkecamuk memikirkan apa? Harta tadi itu loh. Naik di otaknya, dia bilang aku harus segera. Dan betul, ayat 21, 22 dia lari, dia mengejar Naaman. Secepat mungkin dia tidak mau menunda-nunda. Dia akan dapatkan Naaman. Dan waktu ketemu Naaman dia ngomong, yang ini bohong. Orang kalau bikin dosa satu, itu bisa tambah jadi berapa? 2 jadi 4 jadi berapa? 8, berlipat itu. Berlipat. Dia berkata, Elisa menyuruh aku mengatakan, apa katanya? Ini bohong juga nih. Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Tidak diceritakan dari kita bahwa ada 2 orang tamunya siapa? Elisa. Enggak. Berarti ini juga apa? Kabar apa? Kabar bohong. Ya ini kabar bohong. Terus dia berkata, baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Kesannya Elisa perintahkan supaya dikasih apa? Setalenta perak dan 2 potong pakaian. Jadi sudah tahu hatinya Gehazi itu sudah terjerat dengan harta. Hatinya sudah dijerat. Lalu naik dia olah di pikiran. Dia siap eksekusi, kakinya nih eksekusi, dia lari. Kaki ini dipakai eksekusi untuk lari mendapatkan siapa? Naaman. Dan saudara, sehingga coba dia lakukan apa? Dia berdusta untuk mendapatkan harta. Banyak orang begitu. Untuk dapat harta dengan cara apa? Berdusta, bohong, investasi bodong, apalagi saham-saham itu bohong semuanya. Hati-hati, jangan tergiur. Amin. Lebih berdoa gini sama Tuhan, biarkan aku menikmati dari hasil usahaku. Amin. Apa yang aku kerjakan Tuhan, buat aku berhasil untuk aku nikmati. Jangan tergiur. Lihat, saya salah satu contoh korban dan saya tidak akan lagi. Dan Tuhan kasih benar-benar kemantapan. Tidak akan lagi ditipu. Sekali untuk seumur hidup. Dan betul, banyak orang mau datang nipu saya, tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang berhasil. Ya, itu pelajaran yang berharga. Tapi saya jangan sampai melakukan lagi bisnis. Saya langgar komitmen saya. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi lihat Gehazi sudah dijerat dengan harta-harta itu memang bahaya. Godaannya manusia itu salah satunya adalah harta. Salah 2-nya tahta. Salah 3-nya wanita. Lebih kuat godanya yang mana, Mas Kris? Harta, tahta, wanita. Lebih kuat mana godanya Pak Tulus? Lebih kuat godanya mana Pak Agus? Pak Watono? Lebih kuat mana godanya Pak Wawan? Bapak Nenggolan betul ya? Iya. Bapak Andi, Pak Endro, bapak-bapak semua, Pak Oki. Si Wani Jawa itu siang loh. Pak Oki loh, orang suka loh. Kalau bojone di sebelahnya, orang suka. Oke. Istrinya geleng-geleng. Kok saya dapat suami kayak gini? Ya, Pak Dario, Pak Diki, siapa lagi? Pak Jupri Urung. Senyum-senyum aja Pak Jupri. Senyum-senyum. Pak Robert, Pak Tunut. Bayangkan Pak Tunut muatnya cewek cantik-cantik semua, Pak Tunut udah tergoda. Yang dulu paling depan paling ayu lagi, gimana kira-kira Pak? Wah, nenek-nenek Pak Tunut.
Dari janggut mengalir, dari rambut mengalir ke janggut. Siapa yang tidak tergoda katanya? Ini loh godaan-godaan ini. Ya, harta, tahta juga. Orang berebut kekuasaan, dia rela melakukan semua cara untuk merebut apa? Kekuasaan. Entah itu menghilangkan nyawa orang. Kasusnya Antasari itu ya. Saya tidak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Tuhan nanti yang tunjukkan. Ini loh pelakunya sesungguhnya ini, otaknya ini. Ini akan mau diungkit lagi kan ceritanya. Ada harta, ada kedudukan, ada wanita yang selalu di depan kita. Ya jangan tiga-tiganya seragam banget. Harta diambil, wanita diambil, kedudukan dan ya salah satu aja pilih Pak tadi. Pak Oki pilihnya Pak Wadon. Pak Kus, jangan beritahu Pak alamatnya dua orang itu. Ya, hanya yang tahu yang datang doa hari Senin. Urusan takon-takon urusan Jawa Pak ya. Itu rahasia kita di hari Senin. Biarin Pak Oki penasaran nanti. Haleluya. Nah saudara, ayat 23, coba kita baca lagi ayat 23. Karena Naaman dimintai ya sama siapa tadi? Gehazi. Ayat 23 berkata gini, 2-3. Naaman berkata, silakan ambil 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian dan memberikannya kepada siapa? 2 bujanya di depan Gehazi. Gayanya saya kira saya membayangkan gini. Waktu Naaman bilang ambil 2 talenta, pura-pura kasih. Gak usah Pak. Lalu didesak, iya kan? Sampai Naaman apa? Mendesak. Diambil, malu-malu ngambil. Diambil saudara. Dan 2 potong pakaian. Jadi saudara lihat nih, Gehazi apa yang dilakukan Gehazi? Gehazi itu segera lari kemana? Menuju kejahatan. Sedangkan Naaman dia segera lari menuju kebaikan. Kalau Naaman memberkati orang baik enggak? Amin. Mau memberkati atau mau merampas berkat? Pilih mana? Memberkati atau merampas berkat? Ini perampok kan Naaman ini berarti ya. Dia pakai segala cara untuk dapat apa? Gehazi. Gehazi itu perampok. Dia pakai cara untuk mendapatkan berkat. Makanya dia berdosa, dia lari segera mendapatkan Naaman supaya dia bisa dapat hartanya. Siapa nih? Naaman. Ada 2 perbedaan yang sangat menyolok saudara. Nabi Elisa hatinya bersih. Nabi Elisa pikirannya bersih. Nabi Elisa tangan dan kakinya bersih. Beda nak Gehazi. Gehazi hatinya kotor. Kalau hatinya kotor, apanya? Pikirannya kotor, tangannya juga jadi apa? Kotor, kakinya juga jadi kotor, jadinya kotoran kabeh. Lalat itu suka apa? Kotoran. Dikasih tempat bersih, ujung-ujungnya cari apa? Kotoran. Ya dasar lalat. Iya, saudara dan saya bukan lalat. Bilang orang di sana, kamu kan bukan lalat. Kamu bukan lalat. Kamu adalah orang yang harusnya hatinya bersih, katakan amin. Pikirannya bersih, amin. Tangannya bersih, amin. Kakinya juga bersih, amin. Iya. Jadi jangan sampai kotor saudara. Sebuah fenomena dalam kisah keledai Bileam dan malaikat Tuhan dan Bileam itu sendiri. Dalam Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Keledai Bileam itu menyimpan dari jalan yang menuju kepada apa? Kejahatan. Bayangkan ini, keledai mengerti ini jalan menuju kemana? Kepada kejahatan. Karena tuannya Bileam akan datang untuk mengutuki siapa? Israel. Lewat Balak, dia ikuti suaranya Balak. Ayo Nabi Bileam datang kutuki Israel. Dia mau juga, dia datang. Keledai ini menyimpan dari jalan yang menuju kepada kejahatan. Dia menyimpan saudara, sampai dihajar sama siapa nih? Majikannya. Berapa kali ini dihajar? Akhirnya Tuhan buka mulutnya siapa nih? Keledai ini saudara. Keledainya ngomong kepada tuannya, kenapa Tuhan memukul saya? Kaget siapa nih?
Karena kamu mempermainkan aku. Tidak. Apakah aku pernah mempermainkan Tuhan? Aku selalu menjadi tungganganmu. Bicara kayak orang ini keledainya. Dan saudara, barulah disingkapkan matanya Bileam. Dia lihat ada malaikat dengan pedang yang terhunus, siap memotong ini kalau mereka jalan terus. Bayangkan saudara, seekor keledai yang notabene binatang, dia bisa tahu ini jalan menuju kemana? Kejahatan. Dia menyimpang. Dia tidak mau berjalan terus. Dan dia, it's very good. Keledainya. Tapi si Bileam this is so bad. Dia sangat buruk. Karena diiming-iming harta yang banyak oleh siapa? Balak. Kutuki. Ya, kutuki Israel. Padahal Tuhan bilang gini, siapa mengutuk Israel akan apa? Terkutuk. Tapi siapa memberkati Israel akan diberkati. Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1-20 itu cerita tentang Yesus membasuh kaki murid-murid. Ya, Yesus membasuh kaki murid-murid. Pertanyaan kita mungkin gini, mengapa Yesus hanya membasuh kaki murid-murid? Ternyata ayat 9 itu pertanyaan Petrus juga. Ayat 9 berkata begini, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja. Jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala. Jangan hanya kakiku saja, tapi tangan dan kepala. Ayat 10, Yesus menjawab. Kata Yesus, barang siapa telah mandi. Orang yang telah mandi katanya ini mungkin bicara tentang orang yang percaya Yesus, kemudian diapakan? Dibaptiskan, dicelupkan masuk ke dalam air, ditenggelamkan ke dalam air, mandi seluruhnya, benar nggak? Ya, lalu dia muncul menjadi cipta yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus dia menjadi cipta yang baru. Terus Tuhan bilang gini, ia tidak usah membasuh diri lagi, jadi tidak usah dibaptis lagi. Bolak-balik sampai 10 kali dibaptis, 10 kali bertobat, dibaptis terus, tidak usah lagi. Kata Yesus tadi, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi. Selain apa katanya? Membasuh apanya? Kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih. Hanya tidak semua, kakimu yang perlu diatur. Ini tadi kaki itu Amsal bilang, kaki yang lari, segera lari menuju kemana? Ini loh kaki ini seringkali susah diikat, gatal ini kaki untuk melangkah kemana? Di Batu Raden ada apa? Gan sadar. Loh, kalau tidak ada kakinya tidak sampai ke sana kan? Jadi kakinya yang membawa kemana? Gan sadar. Keluar tidak sadar. Keluar dari gan sadar menjadi tidak sadar. Ada lagi, kafe abnormal. Waktu masuk dia normal. Begitu keluar dari kafenya jadi abnormal. Wah, aneh-aneh saudara ya. Jadi Tuhan bilang kakimu itu loh yang perlu dibersihkan. Jangan sampai kakimu kotor. Karena kaki ini bisa menahan kan? Jangan pergi ke sana. Karena itu dalam Yosua 1 ayat 7 Tuhan bicara kepada Yosua. Waktu Musa meletakkan tangan kepada Yosua sebagai regenerasi pengganti Musa, Tuhan juga bicara kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa? Seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Lalu apa kata Tuhan? Janganlah, bersama kita ucapkan 2, 3, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya beruntung kemanapun kamu pergi. Saya mau tanya, Bapak Ibu mau beruntung enggak? Halo, sekali lagi, Bapak Ibu mau beruntung? Bilang gini, Tuhan saya mau beruntung. Atau oe mau beruntung Tuhan. 2, 3. Aku udah jelas kayaknya kan? 2, 3. Oe mau beruntung Tuhan. Amin. Sambil gini dikepalkan tangannya, sambil berdiri. Ya. Oe mau beruntung Tuhan. Bilang gitu. 2, 3. Oe mau beruntung Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita ucapkan bersama terakhir. Mari kita, ini selalu saya ikutkan.
2, 3. Jika Tuhan menjadi panutan. 2, 3. Jika Tuhan menjadi panutan, teladan, figur, idola, maka kita harus belajar membenci apa yang dibenci Tuhan. Bahkan tujuan hidup kita ingin menjadi seperti Tuhan. Jangan perlihatkan apa yang dibenci Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati.